Bagaimana jika kekuatan super bukan anugerah, tapi kutukan yang bisa menghancurkan hidupmu? Danny Moonstar terbangun di tengah kekacauan. Desanya hancur, keluarganya hilang, dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sadar, Danny sudah berada di sebuah fasilitas misterius, tempat tersembunyi yang katanya dibuat untuk menolong para mutan muda mengendalikan kekuatan mereka. Tapi kenyataannya, tempat itu lebih mirip penjara. Di sana, Danny mengenal 5 remaja dengan kemampuan luar biasa, namun masing-masing memiliki trauma, masa lalu kelam, dan kekuatan yang bahkan mereka sendiri tak mampu kendalikan. Dan saat mimpi buruk mulai menjadi nyata, mereka menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukanlah dunia luar, tapi rasa takut yang hidup di dalam diri mereka sendiri. Selamat datang di spoiler film The New Mutants. Bersiaplah, karena ini bukan cerita superhero biasa, melainkan kisah kelam, penuh rahasia, dan pertarungan untuk menyelamatkan diri sendiri. I'll see you in hell. Film dimulai dengan Danny Moonstar, Blue Hunt, yang menceritakan bahwa ayahnya dulu sering berkata bahwa di dalam setiap orang terdapat 2 ekor beruang, 1 beruang baik yang terbuat dari kasih sayang dan kebaikan, dan 1 beruang jahat yang terbuat dari ketakutan serta agresi. Beralih ke Danny yang terbangun saat ayahnya, William Adam Beach, membangunkannya karena kawasan tempat tinggal mereka tampak dihantam tornado. Warga berlarian menyelamatkan diri, dan William menyembunyikan Danny di balik pohon sebelum ia kembali membantu yang lain. Tak lama kemudian, William terlempar kembali ke hadapan Danny dalam keadaan tewas. Saat Danny mencoba melarikan diri dari suara geraman entitas misterius, ia terjatuh menuruni lereng. Danny terbangun di sebuah fasilitas. Ia bertemu Dr. Cecilia Reyes, Alice Braga, yang memberitahunya bahwa ia berada di semacam rumah sakit untuk orang-orang dengan kemampuan seperti dirinya, dan bahwa Danny adalah satu-satunya yang selamat dari insiden di pemukiman tersebut. Reyes memberitahu Danny bahwa ia adalah mutan, meski Danny sendiri tidak mengetahui kekuatan apa yang ia miliki. Reyes kemudian melakukan sesi konseling dengan penghuni lain di fasilitas itu, Rahne Sinclair, Maisie Williams, yang memiliki kemampuan berubah menjadi serigala dan mengalami trauma setelah pastor gerejanya mencoba membunuhnya. Illyana Rasputin, Anya Taylor-Joy, yang selalu membawa boneka tangan naga ungu bernama Lockheed, Roberto da Costa, Henry Zaga, dari keluarga kaya di Brasil, dan Sam Guthrie, Charlie Heaton, yang datang dengan mata lebam dan lengan patah. Saat Reyes mencoba menasehati para remaja itu, Danny ikut bergabung. Ia disambut oleh komentar sinis dari Roberto dan Illyana. Reyes meminta Illyana menunjukkan area fasilitas kepada Danny, tetapi Illyana tidak peduli dan malah mencoret-coret air mancur dengan grafiti. Ketika Danny mencoba kabur, ia menabrak penghalang energi force field. Illyana menertawakannya, tetapi ketika Danny menyerangnya, Illyana tiba-tiba lenyap dalam sekejap cahaya. Danny sempat berniat terjun dari menara jam, tetapi Rahne datang dan menenangkannya, membujuknya untuk tetap bertahan. Setelah membantu Danny masuk kembali, Rahne menunjukkan sebagian fasilitas kepadanya. Ia memperlihatkan bahwa Sam memiliki kekuatan terbang dengan kecepatan super, yang ia latih dengan mengaitkan tubuhnya pada beban besar. Namun akibatnya, ia sering terluka karena belum mampu mengendalikan kekuatannya. Roberto enggan mengungkapkan kekuatannya, dan para gadis sepakat bahwa Illyana adalah yang paling menyebalkan. Danny kembali ke kamar untuk tidur, sementara Reyes memantau dirinya dan para remaja lainnya. Danny bermimpi tentang kejadian di pemukimannya, dan Reyes melihat pancaran energi psionik keluar dari Danny. Sam dan Roberto berada di ruang laundry, sampai Roberto pergi lebih dulu. Sam mendengar suara pukulan dari salah satu mesin cuci. Saat ia mendekat, ia melihat tangan menempel di kaca mesin. Tiba-tiba, ia terseret ke dalam tambang tempat ia dulu bekerja di Kentucky. Ia melihat para penambang lain, hingga menemukan ayahnya, Thomas Key, yang terlihat seperti mayat hidup.
Sam kemudian terhempas ke dinding oleh kekuatan misterius dari mesin cuci tersebut. Di ruang rekreasi, Illyana kembali menghina Dani dengan sebutan bernada rasis, Pocahontas, Standing Rock. Dani tidak tahan lagi dan menegur Illyana hingga mereka berkelahi. Setelah Dani memukul Illyana, tangan kanan Illyana mengeluarkan Soul Sword yang hampir ia gunakan untuk menyerang Dani, sebelum Reyes masuk dan menghentikan mereka dengan force field miliknya, lalu mengurung keduanya di sel isolasi. Dari kamarnya, Dani mendengar Illyana berbisik pada dirinya sendiri. Illyana kemudian diperlihatkan memiliki kilas balik masa kecil ketika sosok pria tinggi kurus bertopeng senyum menghantui dirinya. Malam itu, Dani bermimpi berada di hutan bersalju dekat tempat tinggalnya sebelum dihancurkan dan makhluk mengerikan mencoba menyerangnya. Reyes menemukan Dani dalam keadaan basah dan melakukan lebih banyak pemeriksaan. Rahne pergi ke kapel untuk mengaku dosa. Ia mendengar suara yang mengatakan bahwa ia bukan manusia dan akan masuk neraka. Rahne ketakutan dan melarikan diri, merasa sedang diteror setan. Saat Reyes tertidur, Sam dan Roberto mengajak Dani dan Rahne serta Illyana berkumpul di loteng yang katanya adalah satu-satunya tempat yang tidak diawasi. Mereka membicarakan atasan Reyes yang sering disebut-sebut. Illyana kemudian mengajak mereka bermain tes kebohongan, di mana terungkap bahwa ia pernah membunuh 18 pria di kota lamanya. Illyana kemudian menanyakan tentang kalung beruang Dani, yang rupanya pemberian ayahnya. Ternyata, Reyes tetap mengawasi loteng tersebut dan menegur mereka. Belakangan, Illyana mencampur obat tidur ke teh Reyes hingga ia pingsan, dan para remaja kembali bersenang-senang. Dani dan Roberto menari bersama, Illyana mengejek Reyes, dan Sam serta Roberto berbincang. Sam mengaku bahwa ia secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan para penambang ketika gagal mengendalikan kekuatannya. Roberto masih menolak membicarakan penyebab dirinya dikirim ke fasilitas tersebut. Dani dan Rahne kemudian keluar untuk melihat langit malam yang terlihat indah di bawah penghalang energi. Mereka lalu berbagi ciuman pertama. Sementara itu, Roberto menemukan Illyana di kolam renang dan mereka hampir bermesraan. Tetapi Roberto mengaku bahwa ia telah membakar pacarnya hingga mati dengan kekuatannya. Illyana menenangkan dengan mengatakan bahwa Roberto tidak bisa melukainya, tetapi tiba-tiba ia menghilang. Sesosok makhluk iblis menyerupai pacar Roberto yang terbakar kemudian muncul dan menyerangnya. Roberto meledak dalam api yang memicu kekuatannya. Teman-temannya datang membantu, dan Reyes menendangnya ke dalam kolam sampai amarahnya mereda. Illyana muncul dan mengatakan bahwa ia tidak pernah berada di kolam. Reyes menghukum Illyana karena membiusnya dengan mengurungnya di kamar. Rahne mandi dan melihat sosok iblis menyerupai pastornya, Happy Anderson, yang dulu menyiksanya dengan besi panas berinisial W. Pastor itu kembali menandai leher Rahne dan para remaja lain menenangkannya. Illyana entah bagaimana keluar dari kamarnya dan menuduh semua kejadian ini terjadi karena Dani. Ia menyerang Dani lagi dengan Soul Sword dan menyeretnya sebentar ke alam neraka sebelum Dani membalas dengan memunculkan salah satu topeng misterius untuk menakuti Illyana. Dani mengunjungi kamar Illyana untuk berbicara. Ia mengembalikan Lockheed yang tadi jatuh. Dani menanyakan tempat yang sempat ia masuki. Illyana menjawab bahwa itu adalah limbo, dunia yang kekuatannya munculkan saat ia dipenjara oleh para pria bertopeng senyum, Smiley Man. Reyes membawa Dani untuk tes terakhir. Rahne mengikuti karena merasa ada yang tidak beres. Reyes berusaha menidurkan Dani sebelum memasukkan racun melalui infus. Rahne berubah menjadi serigala dan menyelinap lewat ventilasi, menyerang Reyes hingga Reyes kabur dan Rahne berhasil menyelamatkan Dani. Sementara itu, Illyana dan Roberto diserang para Smiley Man yang topengnya dilepas dan memperlihatkan wajah mengerikan tanpa mata. Illyana menggunakan Soul Sword dan Sam menggunakan kecepatannya untuk membinasakan mereka. Para remaja masuk ke ruang Reyes dan menemukan berkas-berkas tentang mereka. Illyana dianggap kandidat terbaik untuk Essex karena ia diklasifikasikan sebagai pembunuh. Namun mereka mengetahui bahwa kekuatan Dani membuatnya dijadwalkan untuk dibunuh.
Mereka menyadari bahwa agar bisa kabur, mereka harus menemukan Reyes dan menghabisinya. Rahne melacak jejak Reyes, tetapi Reyes menjebak mereka dalam force field miliknya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Dani adalah membangkitkan ketakutan terdalam seseorang menjadi nyata. Sebelum ia sempat membunuh Dani, fasilitas diserang oleh Demon Bear, entitas yang menghancurkan pemukiman Dani. Demon Bear mencabik Reyes sampai mati, mematahkan penghalang energi, lalu menyerang para remaja. Illyana memasuki Limbo dengan Soul Sword dan menghidupkan Lockheed untuk bertarung. No, Ellie! Pertarungan berpindah ke kapel, di mana Dani tak sadarkan diri karena merasa tidak cukup kuat. Sam dan Roberto menggunakan kekuatan mereka, sementara Rahne berubah menjadi serigala dan mencakar wajah sang beruang iblis. Saat teman-temannya mulai kewalahan, Dani melihat visi ayahnya yang memintanya melawan rasa takut. Tepat sebelum Demon Bear memakan Rahne, Dani bangun dan menenangkan entitas itu hingga berubah kembali menjadi sosok tidak mengancam dan tertidur. Matahari terbit. Para remaja mendapati penghalang fasilitas telah hilang. Mereka bebas. Dani berterima kasih, tetapi Rahne mengatakan bahwa Danilah yang menyelamatkan mereka. Mereka semua memutuskan berjalan menuju kota terdekat untuk memulai hidup baru.